Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Kuningan mau tanya. Saya sudah ditalak suami 2 kali. Tapi setelah suami menalak saya beberapa minggu kemudian suami pulang ke rumah kami seperti biasa layaknya suami istri. Saya juga bertanya pada ustadz di kampung saya tentang talak suami saya. Beliau bilang saya sudah bukan suami istri saya sudah bukan suami istri lagi kalau berhubungan itu sama dengan berzina. Saya takut dosa Buya kalau saya masih berhubungan. Lalu saya gugat cerai suami tanpa sepengetahuan suami. Singkat cerita surat cerai beres. Setelah beres surat cerai kami, baru saya kasih tahu kalau kita udah bukan suami istri. Suami gak terima. Suami melapor ke penghulu tempat saya menikah dulu. Penghulu bilang perceraian kami tidak sah. Surat cerai pun tidak sah. Apa benar itu Buya? Tolong bantu saya. Saya lagi bingung. Suami ngajak balikan seperti biasa suami istri. Tapi saya sudah tidak sanggup rumah tangga sama dia. Suami kakak minta balikan karena masih sah suami istri. Saya tidak mau Buya. Bagaimana status pernikahan kami? Terima kasih Buya. Baik. Masalah perceraian ini pertama yang harus dicermati, apakah betul sang suami itu mengucapkan kalimat cerai? Sebab berita ini sepihak daripada istri saja. Kalau seandainya Anda datang kepada kami tidak langsung kita anggap diterima. Kenapa? Kita pengen tahu ngomong apa itu suami. Kadang seorang istri karena sudah marah, tidak cocok, tidak senang dengan suami, kalimat sederhana dari suami sudah diartikan seperti mencerai. Sebab kalimat mencerai itu harus dengan sorih. Kalau tidak sorih, namanya sorih itu terang-terangan dan jelas. Nggak boleh dengan kata-kata yang tidak jelas. Misalnya nanti kamu aku cerai, oh nggak jatuh. Nanti itu kapan? Hari kiamat juga nanti. Jadi harus ada kejelian. Apa kalimat yang diucapkan suami? Anda istri mengatakan sudah dicerai 2 kali. Kita belum mendengar suami Anda ngomong apa sih? Kalau memang sudah mencerai, kenapa suami kok mendatangi Anda? Setelah mencerai 2 kali menurut pengakuan Anda, tiba-tiba datang seperti layaknya suami istri. Nah ini yang perlu dijelaskan adalah betulkah itu adalah perceraian? Baik, kalau tidak betul maka suami Anda mendatangi Anda adalah halal dan sah. Anda masih suami istri, kalau perceraiannya tidak sah, tidak benar. Jadi kita lihat sihot, kalimat yang diucapkan oleh suami itu kayak apa sih? Jadi kalau rencana akan mencerai, belum cerai. Dan cerai terus syaratnya jazm. Seorang suami berkata, engkau aku cerai, harus begitu. Dan kadang cerainya dengan ditaklik, diikat dengan sesuatu. Kalau sesuatu yang belum terjadi, belum jadi cerai. Baik, ini yang pertama. Jadi mungkin kepada para asatid dan semuanya, jangan mudah memberikan jawaban akan berita perceraian, karena itu akan nanti menjadi masalah. Seperti ini. Kalau Anda mengatakan sudah cerai 2 kali, berarti cerai ya sudah. Tapi betulkah itu cerai? Harus ditanyakan begitu. Saya tidak bisa menyalahkan ustadz yang ustadz yang Anda tanya, dan saya juga tidak bisa menyalahkan ustadz yang menikahkan Anda. Karena bisa saja mereka dengan penafsirannya. Ustadz yang pertama yang mengatakan sudah jatuh cerai, mungkin dengar laporan Anda seperti itu. Anda bilang sudah dicerai. Maka saya telepon, ya sudah kalau cerai ya nggak boleh. Namanya cerai nggak boleh dong, bukan suami istri. Tapi suami Anda mungkin ngomong dengan ustadz di sana, memang saya belum mencerai. Maka ya kalau ustadznya dengarnya belum mencerai, ya nggak mungkin ustadz tersebut ngomong ini belum ceraian. Maka saya tidak bisa menyalahkan 2 ustadz. Bisa jadi yang salah Anda dan yang salah suami Anda, dua-duanya. Kalau ustadz saya tidak tahu, mungkin. Masa ustadz nggak tahu masalah perceraian? Nggak usah jadi ustadz kan begitu. Jadi insya Allah ustadz itu tidak salah, hanya mungkin berita yang Anda berikan kepada ustadz yang pertama, aku sudah dicerai 2 kali, gimana hukumnya? Maka dia jawab, kalau sudah cerai ya zina, benar itu, omongan itu. Kalau memang cerainya benar. Tapi ustadz yang satu lagi, yang mengatakan perceraian nggak sah dan sebagainya, mungkin dari pihak sang suami mengatakan, aku belum pernah mencerai. Ayo. Hal begini, ini pelajaran untuk semuanya, bahwa ustadz-ustadz yang sering mendapatkan konsultasi, di masalah perceraian harus ditanya kalimatnya seperti apa waktu mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian setelah itu dilihat masa iddahnya seperti apa.
Sudah berlalu belum masa iddahnya? Sampai nanti untuk bisa dinikahkan dengan yang lain harus rapi seperti itu. Tidak gampang, tidak langsung oh iya cerai-cerai, oh enggak. Jadi jawaban kami adalah jika betul sudah dicerai oleh suami Anda, makanya betul jawaban Ustadz yang pertama tadi bahasanya hubungan Anda adalah zina kalau suami Anda tidak merujuk Anda. Kalau ternyata suami Anda tidak merasa itu semuanya dan tandanya ada, kenapa suami Anda menggauli Anda? Kan aneh, dicerai langsung digauli, ini kan orang gila, orang sakit. Mending tidak usah dicerai dan digauli, masih halal. Maka mungkin juga suami Anda ini memang tidak merasa mencerai, makanya setelah pulang dia pergi menggauli Anda. Kemudian setelah itu, dan Anda juga melayani, itu aneh sekali. Mestinya Anda sudah marah mulai hari itu. Di saat suami Anda mendekat, kita sudah bukan suami istri, kalau ya dirujuk dulu, mesti Anda ngomong begitu. Baik, mungkin. Kemudian suami Anda mengatakan perceraian tidak sah. Saya tidak bisa mengatakan yang mana yang benar, maka omongan Ustadz yang kedua bisa saja benar. Jika memang sang suami tidak merasa mencerai, kemudian Anda menggugat perceraian atas dasar perceraian suami Anda, maka Anda atas dasar bohong. Bisa jadi suami Anda yang bohong kepada Ustadz tersebut, Anda benar perceraian sudah terjadi, tapi karena suami Anda bohong kepada Ustadznya, maka Ustadz mengatakan belum terjadi perceraian, maka perceraian adalah sah. Nah, saya kembalikan kepada Anda dan suami Anda, saya tidak bisa memberikan. Ini sudah rambu-rambu saja kepada semuanya. Ustadz, kalau ada orang bercerita tentang aku sudah dicerai. Bahkan kalau ada orang tolak cerai harus ditanya. Cerainya bagaimana bunyinya? Sudah betul, suratnya ada dan sebagainya. Kalau sudah baru dinikahkan. Masa iddahnya selesai. Baik, kemudian yang kedua, nasihat. Bagi suami, kadang begitulah setan. Saya tidak tahu terlepas dari benar tidaknya kisah tersebut, bahwa kadang begitulah, di saat masih jadi suami istri terjadi percekcokan. Tapi naudzubillah, setelah terjadi perceraian ada kerinduan, itu setan yang membisikkannya. Hanya itulah orang-orang bodoh. Di saat halal dia tidak senang, di saat haram dia gemar. Itu musibah. Dan ada semacam itu, dan itu ada beberapa orang semacam itu. Buya, dulu waktu saya cerai, masih sambung, rame terus. Setelah saya pisah, kemudian ketemu, saya melakukan zina. Bodoh. Dosa besar zina itu. Nggak beda, itu kan mantan suami yang sudah cerai. Jadi kami ingatkan kepada siapapun, makanya kalau ingin mengambil langkah cerai itu dipikir ulang. Wanita, misalnya sudah tidak kuat dengan suaminya dan sebagainya, saya akan minta cerai. Entar dulu. Permasalahannya bukan permasalahan cerai. Pasca setelah perceraian kuat tidak, dengan menahan dengan kesendirian, tidak ada pasangan. Jangan sampai setelah perceraian berzina. Naudzubillah, seorang wanita ditempeleng oleh suaminya setiap hari jauh lebih bagus daripada dia dicerai langsung berzina, karena zina adalah kehinaan. Nah, ini hina. Alasannya kalau sampai suami saya melakukan perceraian, waduh, kalau masih ada suami yang hina di atas hina lagi, masih punya suami melakukan kehinaan, masya Allah, rendah betul. Hanya kalau tobat dia akan kembali bersih. Makanya seperti itu. Kalau ingin bercerai tolong pikir ulang. Bisakah di saat berpisah itu nanti dia bisa bertahan menjaga kemuliaannya? Sebab secara psikologi, di saat masih punya suami yang suka marah, secara otomatis akan dingin dia. Mungkin hubungan seks sudah tidak kepikiran lagi karena lawannya adalah seorang suami yang suka marah, nempeleng dan sebagainya. Akan tapi lihat, di saat sudah cerai merasa plong, libido, semangat seks, semuanya akan tumbuh melihat laki-laki seolah-olah jadi. Naudzubillah, itulah awal kehancuran, dan setan sudah berhasil memporak-porandakan pernikahan untuk dimasukkan ke dalam perzinahan. Dan alangkah banyaknya wanita semacam ini. Makanya wanita jangan mudah mengambil langkah untuk cerai. Pertimbangkan. Karena perzinahan adalah hina dan hina dan hina dan hina. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang bertanya, datanglah dengan suami kepada seorang alim yang bisa melihat dengan jelas. Anda perlu jujur kalau suami ngomong seperti apa. Kalau omongan suami bisa Anda rekam, bisa Anda pastikan. Jika betul-betul terjadi perceraian sementara suami tidak rujuk, maka itu adalah perceraian yang sesungguhnya. Kita tidak tahu jawabannya seperti apa, karena itu adalah kembali kepada Anda dan suami Anda. Wallahu a'lam bishawab.